Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @mika0619. Sebuah kisah yang berjudul Lolos dari Lawu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Disclaimer, demi menghindari ketidaknyamanan beberapa pihak, maka nama dan penampakan wajah akan kami samarkan. Sebenarnya dari sejak mendengar suara seperti ada yang melangkah di atap bangunan pos 3, meski sudah mencoba berpikir positif, namun tetap saja hati kecil saya berkata, mulai nih, mereka nunjukin diri. Lalu ditambah lagi suara gamelan, saya membatin, Fik, Lawu mulai nunjukin mistisnya. Rasa gentar mulai merasuki hati. Saya membungkus tubuh semakin rapat ke dalam sleeping bag saya. Resletingnya saya tarik sampai batas paling atas. Mungkin jadi terlihat seperti pisang molen. Saya kemudian berdoa sebisanya. Syukurlah, kantuk datang lagi. Suasana aktivitas membangunkan saya. Saya membuka resleting sleeping bag, lalu mendudukkan tubuh. Kemudian melirik jam tangan, pukul 3:30 subuh. Terdiam sebentar untuk menyatukan roh, yang sebagian masih di alam mimpi. Beberapa teman ternyata sudah menjerang air untuk menyeduh kopi, susu, atau sereal. Saya lalu berusaha mengusir kantuk sepenuhnya dan menyegarkan tubuh dengan mereguk kopi hitam panas dan membakar sebatang rokok. Cemilan seperti wafer, roti, dan ada yang membawa bakpia patuk menjadi sarapan kami subuh itu supaya perut tidak kosong. Lalu saya membasuh wajah sekenanya dengan air mineral. Lebih tepatnya hanya bagian mata saja. Kami semua bersiap untuk summit attack. Kemudian sebagaimana telah direncanakan, pukul 4 subuh kami semua sudah berada di luar bangunan pos 3. Setelah berdoa bersama, kami pun bergerak menuju puncak Gunung Lawu. Berharap jika sempat bisa menyaksikan pijar matahari terbit di ufuk timur. Syukurlah, subuh hari itu saat mulai berjalan, hujan tidak turun. Namun dikarenakan masih gelap pagi buta, maka kami berjalan dengan bantuan cahaya lampu sorot dari headlamp. Pada beberapa titik permukaan tanah terdapat genangan air hujan sedari sore hingga tadi malam. Semak dan juga pucuk-pucuk tanaman masih basah air hujan, atau bisa juga karena embun. Kontur permukaan tanah yang dipijak mulai semakin menanjak dan berbatu. Tanaman Edelweiss yang mulai terlihat sejak mendaki pos 3 kini semakin banyak terlihat. Langit subuh hari masih menyisakan pesona tebaran cahaya bintangnya, dan lampu-lampu kota nan jauh di bawah juga masih terlihat gemerlap. Saya kembali terkagum akan pemandangan. Saya tergugu untuk mengabadikan pemandangan lampu kota dari ketinggian Gunung Lawu dengan menggunakan kamera digital. Sesampainya di rumah dan memindahkan foto pemandangan itu ke laptop dengan maksud agar lebih jelas. Hasil jepretannya menunjukkan fenomena penampakan orb. Jalan setapak semakin menanjak. Nafas pun kembali tersegal. Hembusan dari mulut mengeluarkan asap uap. Iwan kembali didera kepayahan kondisi fisik, padahal baru berjalan sekitar setengah jam. Membuat kami berhenti sejenak, memberi kesempatan untuknya memulihkan diri. Saat melanjutkan berjalan pada sebuah jalan setapak berdinding batu di sisi kirinya, saya mendengar suara bersin-bersin, tapi bukan dari seorang pun dari kami. Telinga saya menangkap sumber suaranya dari atas dinding batu itu, dan suara itu adalah suara perempuan. Namun demikian, saya mendiamkannya saja, bersikap netral kepada teman-teman lainnya. Meski dalam hati saya ingin menyampaikan, pada dengar suara cewek bersin gak lo semua? Saya tidak ingin membuat suasana jadi tegang. Peserta kegiatan pendakian massal seluruhnya adalah laki-laki.
Bukannya tidak ada perempuan sama sekali pada acara hajat Serikat Pekerja BUMN itu. Namun semuanya tinggal di villa, tidak ada yang turut mendaki. Mendekati pos 4, tanaman Edelweiss mulai semakin mendominasi, begitupun permukaan bebatuan. Langit mulai nampak terang meski masih redup. Tapi dengan kondisi demikian malam menghadirkan pemandangan yang luar biasa dari yang sebelumnya, yakni penampakan puncak-puncak gunung yang dekat dengan Lawu, yaitu Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Kira-kira pukul 6 pagi kami sampai di pos 4. Pos 4 dinamakan Cokro Suryo. Di pos 4 inilah sebenarnya tempat para pendaki rombongan BUMN bermalam. Tampak sekitar 8 tenda dom didirikan. Sedianya pos 4 juga dijadikan base camp untuk memasak sarapan pagi para pendaki sebelum menuju puncak Lawu. Di pos 4 terdapat warung yang pengelolanya sekaligus juga menungguinya. Namanya Pak Bet. Warungnya pun bernama Warung Pak Bet. Saya dan teman-teman tim sweeper menikmati sarapan di sana. Menunya soto. Disediakan juga kopi dan teh hangat. Sebagian besar pendaki sudah bergerak menuju puncak untuk mengejar sunrise. Saya mencari-cari Budi dan sebut saja Iko, yang merupakan teman berangkat bareng dari Bekasi dan sekamar sewaktu di villa, namun tidak terlihat. Pasti mereka sudah berjalan pula mengejar sunrise bersama pendaki lainnya. Selesai sarapan, kami pun tim sweeper melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Menuju ke puncak jalannya didominasi dengan bebatuan. Kondisi tersebut kembali membuat Iwan kepayahan. Kondisinya kembali drop. Beberapa kali saja dia minta berhenti, sampai-sampai dia meminta maaf dikarenakan merasa tidak enak hati kepada kami. Mungkin dia merasa gara-gara dia perjalanan menjadi terhambat. Kemudian Dudul berkata, "Udah, lo pada jalan duluan aja, biar gua yang nemenin Iwan." Sekitar pukul 7 lewat, akhirnya saya berhasil juga mencapai puncak Gunung Lawu. Puncak itu bernama Hargo Dumila. Terdapat sebuah tugu penanda di sana. Para pendaki sebagian besar masih berada di situ, menikmati pemandangan dan tentu saja berfoto. Saya pun tidak ketinggalan. Saat saya dan tim sweeper tiba di Hargo Dumila, justru sebagian besar pendaki sudah bersiap kembali turun. Dikarenakan memang mereka sudah tiba lebih dulu sedari subuh. Di puncak Hargo Dumila itulah saya menyimpulkan bahwa saat itu hanya rombongan pendaki dari kami yang mendaki Gunung Lawu. Kami tidak menjumpai pendaki dari kelompok lain, setidaknya pada jam itu. Di Hargo Dumila saya menjumpai lebih dari seekor burung jalak. Konon mereka adalah jelmaan dari Wongso Menggolo atau sering kita sebut Ki Jalak. Menurut legendanya, Ki Jalak merupakan penjaga dari kawasan Gunung Lawu, ditugasi oleh Raja Brawijaya V sebelum melakukan moksa. Puas menikmati keindahan puncak Lawu di Hargo Dumila, saya dan 5 orang teman terpikir untuk sekalian menyambangi warung legendaris yang ditunggui oleh seorang ibu parubaya yang terkenal di kalangan pendaki Gunung Lawu sebagai Mbok Yem. Jalan setapak menuju warung Mbok Yem berada di posisi lebih rendah dari Hargo Dumila, maka dari itulah perjalanannya menurun. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba saya merasakan nyeri lutut kaki kiri saya kembali menyerang. Rasa nyerinya lebih hebat dari saat gejala awal pada hari kemarin. Saya coba paksaan berjalan, tapi rasa sakitnya benar-benar terasa. Apalagi dengan kontur bebatuan dan menurun pula. Seolah daya tarik gravitasi turut menggandakan rasa sakit ketika kaki kiri saya menapak. Saya jarang sekali mendaki dengan bantuan tongkat mendaki, atau bahasa kerennya track pole. Tapi dikarenakan rasa nyerinya tidak tertahankan, maka saya tidak menolak ketika teman saya menawarkan track pole-nya saya yang pakai. Track pole cukup membantu mengurangi beban menahan kaki kiri saya saat memijak. Setelah susah payah, akhirnya sampai juga di warung Mbok Yem. Warung Mbok Yem berlokasi di tempat yang dinamakan Hargo Dalem. Di sana pula terdapat petilasan yang konon menjadi tempat Prabu Brawijaya V melakukan moksa. Teman-teman bermaksud hendak menyapa atau bercakap-cakap dengannya. Namun entah kenapa rupanya Mbok Yem kurang berkenan. Saya sendiri sudah tidak fokus untuk berbasa-basi dengan Mbok Yem
dikarenakan nyeri lutut seperti makin parah. Bahkan sedianya saya berniat untuk melihat petilasan tempat Prabu Brawijaya V melakukan moksa, namun saya urungkan. Yang terlintas di benak saya hanya ingin segera turun. Akhirnya saya dan teman-teman berpikir, ya sudahlah, tidak berhasil bercakap dengan Mbok Yem, yang penting akhirnya bisa melihat langsung dirinya. Kami berenam pun lalu bermaksud mengabadikan momen langka tersebut, berfoto dengan latar warung Mbok Yem. Setelah berfoto berenam, saya pun terpikir untuk mengabadikan momen itu dengan berfoto sendiri sebagai dokumentasi pribadi. Foto saya tersebut saya pindahkan ke laptop. Ketika saya amati, ternyata di belakang saya ada penampakan yang ganjil, berupa wujud seperti bayangan putih keluar dari dalam warung Mbok Yem. Sebelum turun kembali ke pos 4, saya menyempatkan membaluri lutut kiri saya dengan minyak urut sambil memijiti sebisanya. Hangatnya membuat rasa nyeri sedikit berkurang. Dengan bantuan trackpole, saya dan teman-teman pun bergerak turun kembali menuju pos 4. Di pos 4 kami hanya sebentar saja singgah. Setelah itu kami langsung beranjak lagi turun kembali menuju pos 3. Saat itu kira-kira pukul 1 siang. Sebelum turun gunung kami bersantap siang, menunya nasi pecel. Hampir seluruh peserta pendakian sudah bergerak turun gunung selepas makan siang, sejak pukul 12 secara bergelombang. Tersisa satu kelompok lagi, itu pun mereka juga sudah siap bergerak turun. Salah seorang dari mereka menanyakan kondisi saya ketika melihat jalan saya pincang. Kemudian dia berkata, "Wah, ini sih tim sweeper tersweeping," kata saya dalam hati. Sialan, bener juga dia. Kurang lebih pukul 1:30 siang, kelompok saya sebagai kelompok yang terakhir bersiap turun. Sama seperti saat naik gunung, saat itu kelompok terakhir berjumlah 10 orang, termasuk Iwan dan 3 kawannya asal Surabaya dan seorang porter. Bedanya, sewaktu naik hanya Iwan yang kondisinya payah. Saat turun bertambah seorang lagi, yaitu saya sendiri, anggota tim sweeper. Sungguh ironis. Ada rasa khawatir terbesit dalam benak saya. Mampukah saya turun hari ini juga dengan kondisi lutut nyeri ini? Sedangkan untuk menunda turun tidak memungkinkan. Mengingat jalur turun acara pendakian BUMN yang saya ikuti ini, puncak acaranya hanya sampai nanti malam di villa tempat menginap. Sementara itu cuacanya mulai menunjukkan gejala tidak bersahabat. Awan kelabu mulai terlihat menggantung, lalu kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Sebagaimana biasa sebelum melangkah, kami mengawali dengan doa. Lalu kami pun mulai melangkah bergerak turun. Kali ini mengenakan jas hujan atau ponco, karena guyuran air hujan yang deras mengiringi langkah kami sejak keluar dari bangunan pos 3. Saat melintasi jalan setapak yang sama dengan kemarin, kali ini kondisinya jauh berbeda. Jalur yang kemarin tidak masalah dilewati, berubah menjadi jalur air yang terlihat curam mengerikan. Setidaknya bagi saya, seolah menjadi sungai kecil yang arus airnya lumayan deras. Dengan kondisi lutut kiri saya yang terasa sangat nyeri saat digerakkan maupun saat memijak, melihat jalur yang seperti itu membuat nyali saya ciut. Bagusnya ada jalan setapak selain yang ternyata merupakan jalur yang lebih landai, namun jalannya harus memutar. Saya berada dalam kondisi yang sangat serba salah. Saya pikir perjalanan turun gunung ini, meskipun lutut nyeri, akan lebih mudah dan cepat dibanding perjalanan naiknya. Bayangkan, saat lutut posisi menekuk mengangkat kaki, rasa nyerinya mendera. Demikian pula saat kaki kiri memijak tanah, rasa nyeri terasa tidak kalah hebatnya. Bahkan lebih parah dikarenakan menopang berat tubuh. Padahal itu pun sudah memakai trackpole. Setelah setengah mati susah payah menahan nyeri, akhirnya sampai juga di pos bayangan. Di pos sana, kami memutuskan beristirahat mengumpulkan energi kembali, sekaligus memberi saya kesempatan mengistirahatkan sejenak lutut kiri saya dengan nyerinya. Melihat kondisi saya seperti demikian, teman-teman menyarankan agar tas carrier saya dibawa saja oleh porter. Awalnya saya menampik saran teman-teman, mengingat tas carrier yang dibawa porter pun sudah terlihat besar dan berat. Namun ternyata porter menyanggupi. Tas carrier saya diikat simpul sedemikian rupa, direkatkan dengan tas carrier yang dibawa porter untuk memastikan tidak akan terlepas. Setelah yakin simpulnya kuat,
barulah diangkat olehnya. Luar biasa memang tenaga si porter ini. Setelah membenahi semuanya itu, kami melanjutkan perjalanan. Si porter tidak terlihat jalan terseok-seok, meskipun beban yang dibawanya bertambah. Saya merasa tidak enak dibuatnya. Lalu saya bertanya, "Yakin gak apa-apa mas?" "Aman," jawabnya. Tas carrier saya memang dibawakan oleh porter. Badan terasa lebih ringan, tapi hal itu tidak mengurangi penderitaan rasa nyeri lutut. Kontur tanah jalan setapak menuju pos 2 memang tidak ada lagi jalur air, sebagaimana jalan setapak dari pos 3 menuju pos bayangan yang mana bisa dihindari dengan adanya pilihan jalan setapak lain yang landai meskipun harus memutar. Jalur menuju pos 2 dipenuhi kubangan air dari ceruk-ceruk lubang tanah. Airnya berwarna seperti susu coklat. Hal mana menjadi sulit mengira seberapa dalamnya dan tidak ada pilihan jalan lain yang lebih landai. Kondisi tersebut membuat saya harus melangkah turun dengan cara sambil duduk, alias ngesot, agar terhindar dari salah pijakan yang membuat rasa nyerinya luar biasa. Jika saya gambarkan rasanya, seolah ada paku yang menancap di dalam tempurung lutut kiri saya. Benar-benar menyiksa. Akhirnya tiba juga di pos 2. Mas Badri menawarkan diri untuk memeriksa kondisi lutut saya. Sebenarnya memang saat masih di pos 3, dia menawarkan memijit lagi sebagaimana kemarin, namun saya menolaknya, dikarenakan merasa sanggup menahan sakit. Lagi pula saya pikir, perjalanan turun tidak akan terlalu berat. Ternyata saya salah. Mas Badri mulai memijiti kaki saya. Saya dipijit dengan posisi sambil berdiri, agar bagian belakang lutut dan betis saya mudah teraba uratnya, katanya. Setelah merasa cukup, saya diberinya minuman Oralit. Awalnya saya heran, lalu tertawa. "Bukannya Oralit buat obat mencret mas?" tanya saya. Dijawabnya bahwa setiap mendaki gunung, dia selalu minum Oralit. Manfaat Oralit bukan hanya obat diare, tapi juga mengatasi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Menurutnya kondisi saya demikian adalah diakibatkan dehidrasi. Malahan, saya suka membasuh betis bagian kaki saya dengan tisu kobra juga, sambungnya. Menurutnya, tisu kobra memberi efek kebas kepada urat saraf kaki sehingga menjadi kuat berjalan jauh. Saya tertawa mendengar teorinya. Saya baru mendengar hal demikian. "Serius, karena kehabisan aja gua. Terus gak sempat beli pas mau naik gunung kemarin, pas mau berangkat. Jadinya sekarang gak make," sambungnya. Saat saya sedang dipijit, teman-teman yang lain menggunakan kesempatan itu untuk rehat. Beberapa membakar rokok. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Kami memperkirakan sampai di gerbang base camp Cemoro Kandang saat menjelang maghrib atau sekitar pukul 6. Perjalanan dilanjutkan kembali. Ternyata rasa nyeri lutut saya tidak juga berkurang. Saya masih harus mengesot saat menuruni permukaan tanah yang lebih rendah. Mas Badri berkata bahwa nanti di pos 1 akan kembali memeriksa lutut saya. Dikarenakan basecamp Cemoro Kandang dari pos 2 sudah tidak seberapa jauh lagi, porter izin kepada kami untuk berjalan lebih cepat agar bisa lebih dulu di gerbang. Kami pun mempersilahkannya. Benar saja, ia berjalan cepat seperti seolah melesat. Bawaan carrier yang terlihat membumbung di punggungnya seolah bukan masalah baginya. Akhirnya tiba juga di pos 1. Meskipun lutut saya masih terasa nyeri, namun hati sudah merasa lega, karena sebentar lagi kami sampai di basecamp Cemoro Kandang. Kembali Mas Badri memeriksa bagian belakang lutut kaki kiri saya. Dipijitnya perlahan mulai dari bagian atasnya, dekat ke paha, lalu persis belakang letak lutut, lalu bagian betis. Kali ini saya mendengar dia membacakan semacam doa. Tiba-tiba, dia menyorongkan kepalanya menghadap depan saya. "Lu ada pegangan ya?" tanyanya dengan mimik wajah serius. Saya sedikit terkesima dengan pertanyaannya. "Pegangan gimana mas maksudnya?" Saya balik bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan balik saya dan kembali memijit. Namun lagi-lagi dia menyorongkan kepalanya menghadap wajah saya. "Jangan bohong, lo ada pegangan kan?" tanyanya kembali bagai menginterogasi saya. Cukup terkejut juga saya dengan cecaran pertanyaan Mas Badri. Dalam hati saya bergumam, "Kok
dia bisa tahu ya? Lalu saya memberi kode jari telunjuk menutup bibir, sebuah kode yang berarti minta jangan sampai teman-teman lain tahu soal deteksinya. Lalu saya jawab dengan suara pelan, "Bukan pegangan mas, kayaknya lebih ke titisan keluarga." Dia memberitahu bahwa ternyata ada sesuatu yang menempeli lutut kiri saya, sesuatu yang gaib yang berniat mencelakai. Namun ada sesuatu juga yang melawannya. Jadi ada semacam gesekan energi yang saling berlawan. Selanjutnya Mas Badri menyarankan agar saya melepas dulu apapun yang ada dalam diri saya. "Waduh, saya juga nggak ngerti cara melepasnya mas," jawab saya. Lalu dia merapalkan kembali semacam doa, kemudian meniupkan angin dari mulutnya ke bagian belakang lutut saya yang nyeri. Kami lalu melanjutkan perjalanan. Saya pikir ya sudahlah, toh sebentar lagi juga tiba di base camp. Apapun yang sedang terjadi diabaikan saja. Kali ini Mas Badri berjalan selalu di belakang saya, katanya sambil menjagai saya. Dudul yang lebih banyak pengalaman mendaki gunung izin untuk berjalan lebih cepat agar duluan sampai di gerbang. Sama seperti saat mengizinkan porter, kami pun mempersilahkannya. Lagi-lagi kami pikir gerbang sudah tidak jauh lagi, maka tinggallah kami 8 orang berjalan santai. Sebenarnya saat berjalan menuju pos 1 kemudian beranjak, kami sudah mendengar suara musik dari band. Kami berpikir suara musik itu berasal dari kafe yang dekat dengan base camp Cemoro Kandang. Mengingat saat itu adalah malam minggu, wajarlah jika kafe-kafe memeriahkan suasana dengan pertunjukan musik. Bukan hanya suara musik, bahkan terdengar pula deru suara motor atau mobil yang melaju. Rasa lega dan semangat sedikit membuncah dalam hati, karena berpikir bahwa sebentar lagi kami sampai juga setelah perjuangan turun yang berat ini. Saya yakin bahwa setidaknya tepat waktu maghrib kami sudah tiba di base camp. Terus saja kami berjalan hingga saya melirik jam tangan menunjukkan pukul 5:30 menjelang maghrib. Lantunan musik tidak terdengar lagi. Saya berpikir itu dikarenakan sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Namun yang saya heran, suara deru motor dan mobil yang melaju juga tidak terdengar lagi. Suasananya menjadi benar-benar hening. Hanya mulai terdengar suara serangga malam. Sementara itu, cahaya matahari semakin habis meredup. Lampu headlamp pun mulai dinyalakan untuk menerangi langkah kami. Saat sedang berjalan itu, di arah depan saya melihat atap rumah dari seng. Ada lampu bohlam, juga menyala di sisi rumah. Meski pendar cahayanya kuning, menandakan rumah itu masih menggunakan bohlam model lama, yang sekarang ini mulai digantikan keberadaannya dengan bohlam LED yang cahayanya putih. "Kita udah mau sampai mas, itu di depan ada rumah," kata saya kepada Mas Badri. "Oh iya, alhamdulillah," respon Mas Badri. Posisi saya di barisan berada di urutan keempat. Di depan saya berjalan ada Iwan dan 2 orang temannya. Kami berjalan menuju arah rumah yang saya sudah lihat atap genteng sengnya sedari jarak kira-kira 30 meter. Namun keanehan terjadi. Dengan berjalan lurus menuju arah rumah itu, mestinya kami melewati pelataran atau pagar rumahnya. Ternyata kami hanya melewati pepohonan saja. Tidak satu bangunan rumah pun kami lewati. "Mana rumah yang lo lihat?" tanya teman-teman saya. Saya tidak menjawab. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Mas Badri menggumam melirik pada saya. "Rumahnya tadi mana ya?" Padahal saya yakin rumah itu adalah rumah yang pernah dilewati saat awal pendakian, yang seingat saya tidak jauh lagi gerbang base campnya. Kemudian saya dan teman-teman lainnya melihat petunjuk arah yang terbuat dari scout light tertempel di batang pohon. Tidak salah lagi, ini juga seingat saya merupakan tanda-tanda bahwa base camp sudah dekat. Tidak mungkin salah jalan. Namun kembali keanehan terjadi. Ada batang pohon rubuh berdiameter besar yang melintang di depan kami, sehingga untuk melaluinya kami harus berjongkok atau merangkak melewati bawahnya seperti memasuki lubang mulut gua. Padahal seingat saya tidak pernah melewati batang pohon rubuh. Saat berjongkok hendak melalui pohon besar itu, saya melihat temannya Iwan yang sebelumnya memang berjalan di posisi paling depan sedang duduk di sebongkah batu besar sambil merokok santai. Terlintas dalam benak, bisa-bisanya dia duduk santai merokok dalam kondisi seperti ini. Saya bertanya kepadanya,
"Ini bener bro jalannya," dijawabnya. "Iya benar." Saya benar-benar ragu. Dikarenakan saat perjalanan awal mendaki, saya yakin tidak melewati batang pohon yang rubuh. Keanehan kembali terjadi. Saat berhasil melewati batang pohon besar itu, temannya Iwan yang barusan saya lihat sedang duduk santai di batu besar sambil merokok tidak ada. Berikut batu besarnya. Beberapa langkah kemudian barulah saya menjumpainya sedang berdiri bersama temannya, menunggu kami semua. Dalam hati saya semakin cemas. Tadi itu siapa? Kok dia tahu-taunya udah berdiri di sini? Saya yakin ketujuh teman saya saat ini merasa cemas sebagaimana saya. Namun kami terus saja berjalan sambil terus berharap base camp Cemoro Kandang terlihat. Saya melihat ke batang-batang pohon. Masih ada tanda petunjuk jalan dari Scotland. Ingin rasanya mengusir rasa cemas dengan keyakinan bahwa kami tidak salah jalan. Tapi rasa ragu dan khawatir tersesat lebih mendominasi pikiran. Semakin kami berjalan, semakin saya merasa janggal. Karena seharusnya semakin mendekati base camp, pepohonan di kanan kiri lebih ditumbuhi tanaman tipe belukar atau pohon berukuran sedang. Tapi ini malah kami menjumpai pohon-pohon berbatang diameternya ukuran besar. Gelap langit malam mulai menaungi suasana sekitar. Headlamp mulai dipasang untuk menyinari langkah kami. Saat itu kami berjalan lebih banyak terdiam. Tidak ada canda lagi. Lutut masih terasa nyeri. Lelah semakin mendera. Ada rasa menyesal juga membiarkan porter kemudian Dudul berjalan duluan meninggalkan kami berdelapan. Padahal kami berdelapan ini baru pertama kali mendaki Gunung Lawu. Seharusnya kami menahannya agar tetap berjalan bersama-sama. Kemudian saat berjalan melewati pohon yang besar, mata saya melihat sesuatu yang di luar nalar. Ada sosok-sosok mulai bermunculan di antara batang-batang pohon di sisi kanan kiri. Sosok-sosok berwujud bayangan hitam dan juga makhluk berbulu lebat seperti orang hutan, namun lebih besar. Melihat mereka, kedua lutut saya terasa lemas. Saya gemeteran, ingin rasanya berteriak, memberitahu teman-teman, namun saya urungkan. Saya tidak ingin memperburuk suasana, menjatuhkan mental teman-teman semua. Saya mengucap istighfar saja di dalam hati, lalu berdoa kepada Tuhan agar melindungi dan agar tidak tersesat. Beberapa teman sepertinya mulai frustasi. Mereka berteriak-teriak memanggil Dudul. Semua itu dilakukan karena berpikir semestinya memang base camp Cemoro Kandang berada tidak jauh lagi dari posisi kami. Pasti kalau berteriak ada yang mendengar, khususnya Dudul. Tapi tidak ada yang membalas menyahut panggilan kami. "Coba telepon Dudul atau siapapun, minta kita disamper aja ke sini," kata seseorang. Semua mengeluarkan telepon genggamnya. Saya juga mengeluarkan telepon genggam saya, meskipun tahu sudah habis daya sejak di pos 3. Yang telepon genggamnya masih ada daya juga hanya bisa menarik nafas panjang kecewa, dikarenakan tidak ada sinyal yang didapat. Waktu menunjukkan pukul 6.15 petang. Seseorang dari kami lalu berkata, "Kalau udah kedenger azan maghrib, kita stop jalannya." Disepakati oleh semua. Tidak lama kemudian terdengar azan maghrib berkumandang dari aplikasi pengingat waktu sholat. Kami pun menghentikan langkah kami. Saat azan maghrib berkumandang, ada keanehan terjadi pada diri saya, lebih tepatnya keajaiban. Rasa nyeri lutut kaki kiri saya hilang seketika. Mungkin jika ada yang memergoki melihat wajah saya di antara keremangan tampak berbinar. Dengan itu saya semakin yakin dan menyadari bahwa apa yang kami alami saat ini bukanlah kondisi yang wajar. Bahwa ada kekuatan gaib yang sedang mempermainkan kami. Saya pun memanjatkan doa kepada Tuhan, minta perlindungan dan keselamatan. Lalu saya teringat kesalahan saya pada saat mengambil langkah pertama sewaktu awal pendakian. Saya pun berujar dalam hati dan batin, "Siapapun yang berada dan menunggui Gunung Lawu, saya mohon maaf jika ada perbuatan saya yang kurang berkenan." Suara azan selesai berkumandang. Sebelum hendak melanjutkan perjalanan, saya berujar kepada teman-teman, "Coba cek lagi HP-nya, siapa tahu sekarang dapat sinyal." Benar saja, temannya Iwan berseru, "Ada nih gua, dapat sinyal 1 bar." "Cepat-cepat, buruan telepon Dudul," balas seru yang lainnya. Syukurlah Dudul bisa dihubungi. Kami semua minta dijemputnya.
Kemudian tidak beberapa jauh kami melangkah dari posisi kami berhenti tadi. Di depan kami melihat beberapa cahaya dari lampu senter. Itu adalah lampu senter dari Dudul dan beberapa rekan yang menyertainya menjemput kami. Porter kami juga ada di antara mereka. Herannya lagi, lokasi kami bertemu Dudul itu ternyata sudah tidak jauh lagi. Bahkan terbilang sudah dekat ke gerbang basecamp Cemoro Kandang. Padahal kami tadi sempat berteriak-teriak memanggil dan mencoba menelponnya. Saat berada di atas mobil pick up yang mengangkut kami kembali ke villa, semuanya terdiam karena kelelahan. Namun saya merasa sangat lega dan bersyukur bisa lolos tersesat di Gunung Lawu. Alhamdulillah. Keesokan paginya saya baru bisa bertemu dengan teman berangkat dari Bekasi, Budi dan Iko. Semalam mereka tidak sekamar dengan saya sebagaimana malam sebelum mendaki, dikarenakan saya dan rombongan adalah kelompok terakhir yang tiba di villa. Sedangkan rombongan lainnya rata-rata sudah tiba di villa antara pukul 4 sampai pukul 5 sore. Panitia mengacak ulang rekan tidur sekamar. Iko menyapa saya. "Bro, gimana? Lo ada kejadian mistis enggak? Si Budi tuh gara-gara bahas aing mau, aing orai sama elu. Di tenda tengah malam dia bangun, terus kelojotan kayak ngamuk di sleeping bagnya." "Kenapa?" tanya saya. Budi menyambung, "Gue ngerasa ada yang melata di kaki gue, rasanya dingin gitu. Gue yakin itu ular." Gue buru-buru mau keluar dari sleeping bag gue, tapi pas gue sama Iko periksa, sleeping bag sama dalam tenda juga nggak ada apa-apa. "Lo gimana? Ngalamin kejadian aneh nggak?" Sambungnya mengulangi pertanyaan senada Iko. Saya jawab, "Iya, tapi panjang ceritanya." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.